فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Sejarah perkembangan Islam di Jerman tidak terlepas dari hubungan Jerman saat masih bernama Kerajaan Prusia dengan Kesultanan Ottoman Turki pada abad ke-17. Pada tahun 1683, terjadi pengepungan Wina kedua oleh pasukan Kesultanan Ottoman terhadap Austria dan Polandia. Pada peristiwa itu, pasukan Polandia mampu mengalahkan pasukan Ottoman. Saat itu, para tawanan perang dari pasukan Ottoman yang beragama Islam dikirim ke Jerman. Inilah cikal bakal masuknya Islam ke Jerman. Saat hubungan Prusia dan Ottoman sedang membaik, Prusia membuka peluang bagi sejumlah Muslim untuk menetap di sana. Salah satunya, utusan diplomatik Ottoman sejak tahun 1763. Bahkan Kaisar Friedrich Wilhelm III membangun sebuah pemakaman untuk utusan diplomatik Turki tersebut yang meninggal pada tahun 1798. Pemakaman Muslim yang berada di Jalan Columbia Dam Berlin ini kemudian menjadi pemakaman Muslim pertama di Jerman. Kini, pemakaman itu menjadi bagian dari komplek Masjid Sehitlik Berlin. Assalamu alayka asfal asfiyani. Assalamu alayka asfal asfiyani. Perkembangan Islam di Jerman pada era berikutnya terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Saat itu, Jerman memerlukan tenaga kerja asing, sehingga membuat perjanjian perekrutan dengan Turki, Yugoslavia, Tunisia, dan Maroko. Republik Federal Jerman terdiri dari 16 negara bagian dengan populasi lebih dari 83 juta jiwa. Dalam beberapa dekade terakhir, Jerman memiliki keragaman agama dan budaya, terutama karena keberadaan imigran dari negara-negara Islam. Berdasarkan data Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi atau Federal Office for Migration and Refugees tahun 2021, tercatat sebanyak 5,3 hingga 5,6 juta Muslim pada tahun 2019 tinggal di Jerman. Ini berarti setara dengan 6,4 hingga 6,7% dari total populasi di Jerman. Penduduk Islam di Jerman mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 dan tahun 2015. Pada tahun 2008, penduduk Muslim Jerman tercatat sebanyak 3,8 sampai 4,3 juta jiwa. Artinya, 4,6 sampai 5,2% dari total populasi. Sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 4,4 sampai dengan 4,7 juta jiwa, yang artinya 5,4 sampai dengan 5,7% dari total populasi Jerman. Populasi Muslim di Jerman didominasi warga asal Turki, meskipun jumlahnya turun 67,5% pada 2011 dan menjadi 50,6% pada tahun 2015. Kemudian disusul warga asal kawasan Timur Tengah,
Eropa Tenggara, Asia Tenggara, Afrika Utara, Afrika Selatan, Asia Tengah, ditambah juga dengan mu'alaf asli Jerman. Masyarakat Muslim di Jerman dalam hal keyakinan terbilang beragam. Sayangnya, tak ada data tertulis tentang jumlah pemeluk dari setiap aliran Islam di Jerman. Namun berdasarkan wilayah asal pendatang, dapat diasumsikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni menempati jumlah terbesar, yaitu sekitar 75%. Kemudian Alevi sekitar 13%, Syiah 7%, dan sisanya Ahmadiyah serta aliran-aliran lainnya. Menurut data statistik Statista, di Jerman terdapat 2.800 masjid. Sebanyak 300 diantaranya berbentuk bangunan masjid yang memiliki kubah dan minaret atau menara. Selebihnya hanya berbentuk bangunan apartemen yang difungsikan sebagai masjid. Pemerintah Jerman berusaha membangun dialog dengan komunitas Muslim di Jerman. Pada tanggal 27 September 2006, Kementerian Dalam Negeri bersama beberapa organisasi Islam di Jerman menyelenggarakan German Islamic Conference. Sejak itu, konferensi Islam ini menjadi forum dialog reguler dan berkelanjutan antara pemerintah Jerman dengan umat Muslim dan perwakilan mereka di Jerman. Konferensi Islam ini selain bertujuan memperluas pengetahuan tentang Islam di Jerman, juga untuk mencari solusi dan membuat regulasi atas masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan ajaran Islam. Selain itu, juga soal pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah negeri, pengajaran teologi Islam di perguruan tinggi, pembangunan masjid, pencegahan Islamofobia, serta pencegahan tindakan radikalisme maupun terorisme yang mengatasnamakan agama. Bahkan dengan adanya forum ini, beberapa sekolah umum di Jerman memberikan libur bagi murid-murid Muslim yang melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha tanpa harus meminta izin lagi kepada pihak sekolah. Bukan itu saja, sejak tahun 2007, Dewan Koordinasi Umat Islam menggelar The Day of Open Mosque atau diundangnya semua kalangan untuk memasuki masjid. Acara ini dilakukan setiap tanggal 3 Oktober bertepatan dengan Hari Penyatuan Jerman yang merupakan hari libur nasional. Banyak pengunjung non-muslim yang menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan wawasan tentang masjid dan komunitasnya serta menjalin dialog dengan masyarakat muslim. Beberapa masjid bahkan menyediakan tur dengan pemandu, informasi tentang Islam, persembahan acara budaya, dan juga kuliner. Dengan demikian, wajah Islam yang sesungguhnya, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, dapat dilihat sekaligus dirasakan oleh seluruh masyarakat Jerman. Saat ini, banyak warga muslim yang telah menduduki jabatan penting di parlemen maupun di pemerintahan Jerman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Perkembangan Islam di Jerman juga tidak terlepas dari peran serta komunitas Muslim Indonesia yang berada di sana. Saat ini, terdapat 2 masjid milik komunitas Indonesia yang terdaftar resmi dan berbadan hukum. Kedua masjid itu adalah Masjid Al-Falah di Berlin dan Masjid Indonesia Frankfurt di kota Frankfurt. Selain menjadi tempat pelaksanaan ibadah ritual, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan dan dakwah bagi warga Muslim Indonesia dan juga warga Muslim asal negara lainnya. Selain penyelenggaraan kegiatan di kedua masjid ini, banyak kegiatan sosial keagamaan lainnya yang dilakukan komunitas Muslim Indonesia berupa kelompok-kelompok pengajian kota, Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Indonesia atau Forkom di Jerman, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM Jerman Raya, dan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau PCINU Jerman.
Allah